Bukti Sintayong layak dikontrak jangka panjang. Timnas Indonesia andalkan 6 pemain keturunan anyar. Supporter Timnas Indonesia jadi ancaman nyata bagi lawan. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Tim Nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Masih diingat betul ketika Sintayong ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019, skuad Garuda menempati peringkat 173 dunia. Titik balik karir Sintayong bersama dengan Timnas tersaji pada September 2021. Saat itu, Garuda 2 kali dihadapkan dengan Taiwan di playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Dan terhitung sejak September itulah peringkat FIFA Garuda pelan-pelan naik. Di akhir 2021, pasukan Sintayong naik 13 anak tangga. Tepatnya dari posisi 173 ke 160 dunia. Singkat kata, atau 2 tahun berlalu, Sintayong mengantarkan Timnas melesat ke posisi 145 dunia. Terbaru, Timnas Indonesia naik 2 peringkat dari 147 ke 145 setelah 2 kali menang atas Brunei Darussalam, yakni di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang sudah disinggung di atas, apakah pencapaian ini sudah cukup membuat Sintayong mendapatkan kontrak jangka panjang dari PSSI? Nyatanya jawabannya belum, sebab Sintayong mesti membawa skuad Garuda lolos ke fase gugur Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 serta melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Irak sebetulnya punya catatan yang cukup positif sepanjang 2023, satu di antaranya pada Arabian Gulf Cup 2023. Dalam kejuaraan untuk negara-negara di kawasan Timur Tengah itu, Timnas Irak sukses keluar sebagai jawara, yakni setelah menumbangkan para pesaingnya. Tak hanya itu, mereka juga punya catatan positif di Kings Cup 2023 yang berlangsung di Thailand. Mereka keluar sebagai jawara setelah mengalahkan India dan Thailand. Semuanya via adu penalti. Selain catatan impresif di 2 turnamen tersebut, singa Mesopotamia juga sempat menjajal kemampuan negara-negara elit dunia pada 2023 ini. 2 lawan yang sempat dihadapi adalah Rusia dan Kolombia. Selain itu, Sintayong juga patut mengantisipasi kehadiran striker-striker ganas yang dimiliki oleh Timnas Irak. Setidaknya ada 2 nama penyerang Irak yang patut mendapatkan perhatian khusus dari barisan pertahanan skuad Garuda. Dikutip dari Win-Win, laga melawan Timnas Indonesia dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 juga bakal menjadi ajang pembuktian bagi sang pelatih Jesus Casas. Sebab menurut laporan yang sama, pelatih asal Spanyol itu baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak di tim nasional Irak. Dengan demikian, sang pelatih tentu bakal memberikan pembuktian perpanjangan kontrak itu layak diterimanya. Dalam hal ini, pelatih Timnas Irak Jesus Casas bersemangat menghadapi skuad Garuda dan tim lainnya di grup F kualifikasi Piala Dunia. Jesus pun bertekad membantu timnya meraih hasil maksimal demi lolos ke putaran selanjutnya. Namun demikian, meski unggul secara peringkat FIFA dan kualitas tim, Irak tak ingin gegabah. Sehingga Mesopotamia akan menyiapkan skema permainan yang terbaik saat melawan Timnas Indonesia dan pesaing lain. Ekuador menyambut antusias perhelatan Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia pada 10 November sampai dengan 2 Desember mendatang. Namun pelatih Diego Martinez memperingatkan anak asuhnya tentang militansi dukungan supporter dari Timnas Indonesia U17. Meski demikian, pelatih Diego Martinez yakin pemain Ekuador akan mampu mengatasi tekanan dari supporter Timnas Indonesia U17 pada Piala Dunia U17 nanti. Menurut Martinez, Ekuador akan berusaha mengubah tekanan menjadi motivasi, yakni untuk bermain bagus karena di stadion banyak supporter. Ekuador sendiri sudah mengumumkan skuad yang akan dibawa ke Piala Dunia U17 pada Minggu 22 Oktober, di mana sang pelatih memanggil 21 nama untuk bisa bersaing dengan skuad Garuda Asia dan lawan lain di grup A. Skuad Garuda Asia baru saja menyelesaikan pemusatan latihan atau TC di Jerman selama lebih dari 1 bulan. Tim itu pun akan melakukan TC tambahan di Jakarta dan Surabaya. Dalam kesempatan ini, Indra Syafri mengatakan Timnas Indonesia memang sedang diupayakan akan menjalani laga uji coba tambahan. Bahkan disebutkan Indra, Garuda Asia berpeluang menghadapi Rusia Torpedo U17 dalam laga uji coba di Jakarta. Namun demikian, Bima Sakti tidak tertarik dengan uji coba tersebut.
Sebab di Jerman menurutnya sudah melawan tim-tim dengan usia di atas mereka dan levelnya lebih tinggi. Seperti yang diketahui pulang dari Jerman, timnas Indonesia U17 ketambah 3 kekuatan pemain diaspora, salah satunya adalah Choyun Damanik. Meski demikian, Dirtek PSSI Indra Syafri mengatakan belum ada kepastian Damanik dapat atau tidaknya memperkuat Garuda Asia di Piala Dunia U17. Sebab proses pengurusan administrasi pun sedang dilakukan. Namun demikian, ex-pelatih Bali United itu mengatakan tidak bisa berbicara detail terkait berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pengurusan administrasi. Sebab ada divisi lain yang mengurus hal tersebut. Akan tetapi Dirtek PSSI ini mengupayakan pemain diaspora Choyun Damanik dapat membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Sebab ia mengatakan Damanik memang dibutuhkan skuad Garuda Asia. Pihaknya sudah melihat secara langsung kualitas sang pemain. Generasi emas Thailand bisa dikatakan mulai usang. Pemain semacam Theraton Bunmatan, Chanatip Songkrasin, hingga Sarah Cahyoyen atau Adisa Kraison yang menjadi bagian generasi emas kini sudah berkepala 3. Bahkan Terasil Dangda yang belum tergantikan posisinya sebagai boomer utama Thailand sudah menginjak usia 35 tahun. Tentu kondisi ini perlu dimanfaatkan oleh Sintayong untuk membawa timnas Indonesia berjaya. Sebab tak bisa dipungkiri Thailand kerap kali menjadi batu sandungan timnas Indonesia meraih prestasi di berbagai turnamen. Ditambah lagi Vietnam yang menjadi lawan berat timnas Indonesia juga tengah dalam masa transisi. Apalagi skuad dan mentalitas yang dimiliki timnas Indonesia era Sintayong kini jauh lebih baik. Jika mampu memanfaatkan kekuatan yang ada, bukan hal yang mustahil bagi Sintayong membawa timnas Indonesia merajai kawasan Asia Tenggara. Di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia tergabung bersama dengan Vietnam, Irak, dan Filipina di grup F. Menariknya, timnas Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan 6 pemain keturunan di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Ke-6 pemain keturunan tersebut adalah JIZ, Nathan Joaon, Kevin Dix, Amar Brikik, Walbel Harib Jadim, dan Choyun Damanik. Untuk JIZ dan Nathan, mereka sedang menjalani proses naturalisasi menjadi WNI dan diharapkan segera rampung sebelum Piala Asia 2023. Sementara itu, Kevin Dix belum menjalankan proses naturalisasi, namun demikian ia telah banyak menebarkan kode. Sementara itu, Walbel Jardim, Amar Brikik, dan Choyun Damanik sudah menjadi WNI. Ketiga pemain ini dikabarkan bakal memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Jika tampil memukau, maka tak menutup kemungkinan mereka juga dipanggil Sintayong ke skuad timnas Indonesia senior. Sejak mengasuh timnas Indonesia pada Desember 2019, Sintayong telah membuktikan tangan dinginnya. Meski belum menghasilkan gelar juara, dia tetap saja mendapatkan apresiasi dari publik. Melihat peluang ini, 2 klub Liga 1 terang-terangan ingin merekrut Sintayong setelah masa baktinya bersama timnas Indonesia berakhir. Kedua klub tersebut adalah dari Jawa Tengah, yakni Persis Solo dan PSIS Semarang. Kalau bosan melatih timnas Indonesia bisa pindah ke Persis Solo, coach, kata Kaisang. Kalau kontrak Sintayong bersama PSSI sudah selesai, kami tertarik mengontraknya, kata Yoyo Sukawi kepada awak media. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan proses naturalisasi 2 pemain keturunan yakni Nathan Joaon dan JIZ berjalan lancar. Keduanya bisa main untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret tahun depan. Di sisi lain, Exco PSSI yakni Sumarji dan Eko Setiawan mengatakan proses administrasi untuk Nathan dan J belum mendapatkan jawaban. Sempat datang ke Jakarta, JIZ sendiri diwartakan didiagnosis mendapatkan penyakit trombosis vena. Sementara Nathan Joel juga diperkenalkan ke Presiden Joko Widodo dan publik saat laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Dan kini, Nathan Joel membela klub divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris Swansea City. Dilaporkan salah satu akun Instagram @football.indonesia, striker yang bermain di kasta kedua Liga Belanda Top Os, Delano Ladan dikabarkan ingin membela timnas Indonesia. Delano Ladan mengatakan bahwa dirinya memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jawa. Ia pun sempat masuk pantauan PSSI untuk dinaturalisasi. Menariknya, Delano kemudian memberikan komentar di postingan tersebut. Ia mencantumkan emoji bendera merah putih, Garuda, serta tanda hati. Sementara melansir dari Transfer Market, Delano Ladan adalah pemain kelahiran tahun 2000. Itu artinya usianya kini masih 23 tahun. Ia sendiri saat ini membela Top Os yang direkrut dari Feyenoord. Dalam musim ini, Delano sudah tampil sebanyak 9 kali dan menyetak 1 buah gol.